Oke teman-teman, jadi saya berada di Polda Kepulauan Riau. Tadi saya baru selesai urus surat jalan, dan ini kita mau pulang. Alhamdulillah udah selesai ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini dia gedung Polda Kepri, dan saya keluar dari Polda Kepri dulu. Dan ini rencananya saya mau ke pelabuhan Roro yang ada di Punggur ya. Oh ya, kita belum pembukaan nih teman-teman. Teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mau mampir ke channel Yudi secara motovlog. Jadi sudah berapa bulan nih gak upload, kangen nih rasanya. Mungkin sedikit agak kaku, harap dimaklumin aja ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, saya itu mau melakukan perjalanan touring atau keluar dari Batam teman-teman. Jadi kalau untuk keluar dari Batam itu teman-teman, kita ada beberapa syarat yang wajib kita penuhi atau kita siapkan ya. Bukan kita datang ke pelabuhan langsung nyebrang langsung sampai, itu tidak teman-teman. Jadi kalau di Batam ini dia agak beda teman-teman. Untuk pengurusan surat jalannya sekarang udah agak lebih apa ya, ini bilang agak ribet sih sebenarnya, agak susah gitu. Dia bilang susah, nggak susah lah, agak susah aja sih. Karena gini, syarat untuk membawa kendaraan keluar dari kota Batam itu, dimana kita wajib melunasi PPN teman-teman. Jadi setiap kendaraan yang ada di Batam ini itu dia tuh bebas bea ya. Bebas bea masuk, bebas cukai ya. Jadi kalau teman-teman membawa kendaraan keluar dari kota Batam, kalian harus bayar PPN-nya itu. Istilahnya itu FTZ teman-teman. Kalau warga Batam itu udah familiar lah dengan kata-kata FTZ. FTZ itu adalah Free Trade Zone atau zona bebas. Nah, kalau motor saya ini sudah saya bayar yang di tahun 2021. Ini motor keluaran CB 150, keluaran tahun 2018 akhir gitu teman-teman. Jadi waktu saya beli ini ngurusnya itu di tahun 2021, dan pajak PPN-nya itu masih dikenakan 10% teman-teman. Masih 10%. Kalau sekarang di tahun 2025 ini udah naik jadi 11%. Jadi kalian harus lunasi itu dulu. Yang berada di ngurusnya itu di bea cukai teman-teman yang ada di Batu Ampar. Nah, jadi saya itu 2 kali atau 3 kali sudah bolak-balik dari Batam dari Batam pergi ke arah Sumatera sana. Saya sudah 3 kali. Cuman untuk tahun ini saya belum ada pulang, dan aturannya sudah berbeda teman-teman. Biasanya pada saat saya ngurus surat jalan itu syaratnya KTP pemilik, fotokopian ya, fotokopi pemilik kendaraan, fotokopi STNK, fotokopi BPKB teman-teman, dan fotokopi billing, bukti pembayaran kalau kita sudah membayar pajak PPN itu teman-teman. Kalau saya dulu kan 10%. Nah itu di fotokopi seperti itu dulu. Tapi kalau sekarang ini nambah kerja satu lagi teman-teman, yaitu namanya NPTN teman-teman.
NPTN saya, aduh lupa saya apa singkatan NPTN itu. Pokoknya tanpa NPTN itu teman-teman, surat jalan itu tidak akan dikeluarkan oleh Polda Kepri. Nah, itu berlaku bulan April kemarin 2025. Nah, jadi teman-teman yang sudah membayar motor kalian ya, ini yang motor khusus plat DP ya, Batam ya, yang sudah membayar PPN 10% itu, kalian wajib harus mengurus namanya NPTN teman-teman. Dimana ngurusnya itu bang? Kalau untuk Batam ini ngurusnya ke Samsat. Tanya aja di bagian informasi di lantai dasar, itu akan diarahkan. Dan itu menunggunya itu teman-teman, untuk keluar surat NPTN-nya itu dia hanya selembar surat teman-teman. Situ menyatakan kalau motor itu sudah ngurus dan masuk kas negara. Sebenarnya sih saya agak bingung juga ya. Saya kan sudah ini juga, udah ada datanya, udah ada billingnya itu, pembayaran, bukti pembayaran saya ngurus di bea cukai. Kok malah diminta lagi surat NPTN? Kayaknya aturan nggak berubah lagi gitu teman-teman. Nah, itu untuk kita terima suratnya itu 3 hari kerja teman-teman. Masa hari 3 hari kerja. Jadi kalau teman-teman ngurusnya hari Jumat ya kan, misalnya ini ya hari Jumat, terhitungnya itu bukan dari Sabtu Minggu, tidak, dari hari Senin nih teman-teman terhitungnya. Setelah itu keluar, kalian wajib ini lampirkan lagi namanya, nanti fotokopi lagi teman-teman, fotokopi yang itu saya bilang tadi, fotokopi KTP pemilik kendaraan, fotokopi STNK, fotokopi BPKB, fotokopi billing bukti pembayaran PPN 10%, dan fotokopi atau printan dari Samsat itu yang dapat NPTN itu. NPTN apa MPTN gitulah. Itu kalian bawa, masukin ke amplop, baru kalian ke Polda Kepri. Nanti kalian naik di lantai 2 itu teman-teman, di Polda Kepri lantai 2 bagian Gakum. Nah teman-teman tinggal duduk sebentar ya, mungkin sekitar 15 menit. Kayak saya tadi nunggu sekitar 15 menit lah, 15 menit diinput datanya, udah jadi, udah keluar lah surat jalannya tuh teman-teman. Nah setelah surat jalannya keluar, nah teman-teman tinggal persiapkan saja unit yang mau dibawa itu teman-teman. Itu. Oh iya teman-teman, satu lagi, cek fisik juga. Nanti kalian itu wajib kendaraan kalian itu cek fisik. Jadi pastikan kendaraan kalian itu pajaknya hidup ya, jangan sampai mati. Karena salah satu buat surat jalan itu pajaknya harus hidup teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah di pelabuhan Telaga Punggur ya, Kaparoro ya. Tadi saya sudah nanya untuk kapalnya sih ada sih, tujuan Tanjung Buton teman-teman. Kali ini saya lewat Tanjung Buton. Biasanya main lewat Kuala Tungkal teman-teman. Dulu sebelum pelabuhan Tanjung Buton siap teman-teman, lagi direnovasi. Itu kapalnya tujuannya di Sungai Pakning teman-teman. Jadi saya datang ke sana jadi untuk memastikan keberangkatan kapal ya teman-teman ya. Dan kita sudah keluar dari pelabuhannya, pelabuhan ASDP Telaga Punggur, dan ini kita mau pulang teman-teman. Untuk siap-siap ya, persiapan untuk packing-packing barang-barang yang mau dibawa untuk keberangkatan besok teman-teman. Jadi saksikan terus untuk video Yudhistira Motovlog ya teman-teman ya, untuk perjalanan touring kita kali ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya berada di Kaparoronya.
Dan ini saya nggak tahu nih kapal apa nih, mungkin seperti kapal Mandala teman-teman. Dan tadi saya nggak sempat untuk bikin perjalanan ya dari rumah sampai ke pelabuhan. Itu dikarenakan ini teman-teman, hujan. Jadi sepanjang jalan itu saya kehujanan teman-teman. Dan ini lagi membongkar muat ya, ini lagi membongkar muat untuk masuk kapal gitu. Kendaraan yang antri untuk masuk ke kapal Roronya teman-teman. Saya pun gak expect juga nih, karena tadi dibilangnya kapal ini akan berangkat jam 2 siang teman-teman. Ternyata jam setengah 1 sudah masuk aja ke kapal gitu. Yang mudah-mudahan cepat kan, biar cepat berangkat, cepat juga kita nyampai ke pelabuhan yang dituju teman-teman. Jadi saksikan terus ya teman-teman ya video saya ya. Nanti kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, kita udah masuk malam ya, malam hari di kelautan dan masih di kapal KMP Mandala. Untuk pada malam hari ada yang lihat, kita benar-benar di tengah laut ini teman-teman.